Halo pemirsa, selamat datang di acara Ngobrol Bareng bersama Alkormais. Saya Jim Teu Sijarana, saya direktur dari Alkormais. Sekarang ini saya sedang berada di salah satu gedung kami di Sutra Hall yang berlokasi di Kompleks Alam Sutra Mall di Alam Sutra. Dan untuk acara Ngobrol Bareng kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang yang mengenal betul mengenai teknologi visual secara khusus, yaitu Bapak Rudi Hidayat. Selamat datang Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi adalah CEO dari PT Vitu Indonesia. Kebetulan sebagai gedung dan venue, kami di gedung kami semua menggunakan LED dari Vitu. Tetapi mungkin sejauh ini banyak juga beberapa dari teman-teman di corporate ataupun di organizer yang belum terlalu mengerti Pak Rudi mengenai produk dan layanan yang Vitu miliki. Mungkin Pak Rudi bisa jelaskan sedikit Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya Rudi Hidayat, saya CEO dari Vitu Indonesia. Jadi kami sudah hampir mungkin tahun ini 30 tahun Pak. 30 tahun ya, bergerak di bidang audiovisual. Karena memang saat ini kan trennya teknologi visual lagi memang di saat pandemik ini lagi memang luar biasa ya. Betul, betul. Jadi kalau tadi bicara mengenai ya backgroundnya kami ini memang kita digital tech company yang memang bergerak di industri audiovisual. Yeah. Nah, kami fokus pada sebenarnya ada 3 core bisnis. Jadi satu menangani untuk B2B dan B2G, jadi untuk ke corporate dan government. Jadi termasuk kayak salah satunya ya Sutra Hall ini, ya kategorinya di sana. Kedua kami di bidang consumer electronic, jadi lebih ke home audio, ya lebih ke lifestyle audio. Dan ketiga ya rental event dunia MICE. Ya, kurang lebih seperti rental itu. Event dunia MICE. Nah tentu dengan kondisi pandemi ini kan di MICE sendiri terjadi banyak perubahan-perubahan gitu ya Pak ya. Dengan kondisi pandemi sekarang ini visual teknologi kan jadi kebutuhan utama kelihatannya gitu ya. Kalau kemarin itu kan ya tentu ada, tetapi sekarang ini jadi salah satu faktor kunci sebenarnya untuk sebuah event gitu ya. Nah mungkin Pak Rudi bisa share sedikit Pak inovasi-inovasi apa yang sekarang ini ada di Vitu dalam rangka mengakomodir perubahan kebutuhan di dunia event gitu Pak. Iya, jadi memang karena trennya sejak pandemik ini, saya bilang ada satu hal yang paling menonjol ya, itu kita sebutnya online collaboration product. Jadi online collaboration product ya. Apa itu jenisnya? Ya semacam memang semua peralatan audiovisual yang berhubungan dengan online streaming dan sebagainya. Betul. Jadi perkembangan dunia audiovisual saat ini banyak sekali produk yang memang sekarang ini sudah fokusnya di bidang itu Pak. Jadi di dunia online, jadi seperti misalnya kamera misalnya gitu ya. Kamera untuk kebutuhan online ini sekarang sudah ada yang artificial intelligence. Jadi dia auto framing misalnya gitu ya. Jadi karena kan kebutuhan sekarang orang bikin podcast, orang bikin misalnya streaming acara gitu ya. Bagaimana kameranya harus sudah intelijen. Jadi sudah bisa mengatur pola pergerakan dari si presenter ataupun tamunya gitu ya. Nah, kedua interactive collaboration board. Jadi itu salah satu sekarang yang memang lagi trennya. Pertumbuhannya luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia itu sangat tinggi. 3 kali dari total yang biasa terjadi sebelum pandemik. Kalau ini tapi lebih banyak untuk tipe event meeting. Iya, ini betul. Ini kategorinya tadi saya bilang termasuk kategori meeting online gitu ya, meeting yang hybrid dan lain-lain. Nah itu arahnya ke sana. Jadi sudah ada produk-produk yang menunjang. Nah, di dunia istilahnya untuk misalnya staging auditorium gitu ya. Salah satu perkembangannya adalah karena kita tahu bahwa sekarang kan dunia metaverse lagi baru ya muncul nih. Nah, audiovisual itu sudah ada teknologi namanya XR. Jadi inilah namanya teknologi yang terdepan extended reality. Extended reality. Iya. Kebutuhannya sama.
karena seperti kondisi pandemik ini memang untuk hybrid juga. Iya. Jadi baik online event dan offline event. Iya. Gitu. Nah, ini teknologi yang terdepan sih. Yang Pak, terdepan saat gitu ini. ya. Nah, bedanya apa Pak dengan kalau sebelumnya kan kita sering dengar tuh VR gitu ya. Iya. Bedanya apa Pak kalau XR Iya. dan kalau dari sisi event ini bisa mengakomodir kebutuhan event yang seperti apa gitu Pak? Betul. Jadi extended reality ini adalah gabungan antara augmented reality, Iya. virtual reality, dan mixed reality. Jadi digabung semua jadi satu. Jadi makanya kenapa bagaimana kita bisa menghadirkan misalnya, kalau kita konten harus hadir di misalnya Mandalika misalnya, Iya. atau Raja Ampat. Tapi sekarang kita bisa hadirkan itu di panggung. Karena apa? Karena teknologi XR ini, kalau LED biasa yang kayak di Sutra Hall misalnya, itu 3.840 Hz refresh rate ya Pak. Iya. Sekarang ini sudah teknologi XR sudah 7.680 Hz. Supaya apa? Supaya kamera dan mata kita melihatnya seperti real. Iya. Gitu. Jadi ini tidak boleh lagi flickering, ada sedikit misalnya ya getaran gitu Iya. ya. Karena memang harus dibuat seperti orang itu hadir di Seperti realnya. real. Iya. Iya. Jadi inilah makanya nanti bergeraknya ke arah metaverse ya Pak. Iya. Karena bagaimanapun kita bisa membuat satu program-program konten, tourism ataupun MICE gitu ya. Iya. Jadi lebih exciting karena tidak hanya seperti misalnya kalau kita saat ini berada di ruangan ini gitu ya. Iya. Kita nanti bisa seolah-olah kita berada di salah satu studio yang memang mungkin besar. Iya. Nah, kenapa extended? Nah, kalau situasi syutingnya misalnya Pak, ruangannya studio cuma misalnya anggaplah 6 kali 4 misalnya gitu ya. Iya. Di extended reality itu akan menjadi bisa 3 kalinya Pak. Bisa seperti kita ada di panggung 18 meter kali 12 meter. Wow. That's extended reality. Dan itu kalau di screen daripada para penontonnya itu benar-benar kelihatannya real sekali Betul, gitu ya. Tidak betul. ada kelihatan Tidak ada flickering dan flickering dan- iya, betul. Dan kita bisa hadirkan augmented reality tadi. Jadi misalnya saat ini saya dengan Pak Jim, Iya. di tengah-tengah sini sekarang saya bisa menghadirkan sesuatu nih. Iya. Misalnya logo daripada Alcor Mice, logo Iya. daripada produk dari Vito Indonesia Iya. misalnya gitu. Jadi ini sebenarnya juga challenge kreativitas dari tim production Betul. di industri ini saat ini, Pak ya. Betul. Dan kita akan lagi membutuhkan orang-orang yang tahu dunia Unreal Engine nanti, Pak. Iya. Ya. Nah ini kalau saya lihat dengan teknologi yang seperti ini di Indonesia sendiri kira-kira challenge-nya gimana nanti Pak kalau untuk production event gitu Pak? Apakah ada pelatihannya atau apa yang untuk mengantisipasi ini atau seperti apa Pak Rudi? Iya. Kita planning akan membuat the first studio XR di Indonesia karena saat ini memang baru ada kalau di Southeast Asia itu Singapura baru ada 2 studio XR, di Thailand baru ada 4 studio XR. Jadi di Indonesia will be the first around maybe end of March atau April lah Pak kira-kira. Nah tentu saja memang tadi saya bilang kita butuh edukasi. Tapi secara database kami melihat bahwa banyak orang-orang Indonesia yang sebenarnya ahli membuat konten-konten Unreal Engine. Unreal Engine itu seperti kayak jadi Epic Games ya Pak. Iya. Orang membuat games gitu ya. Jadi di Indonesia itu ternyata banyak Itu lah, banyak, muda. itu banyak sekali. Oh itu talent utamanya itu dari talent situ utama ya? kita dari situ. Oke, ya kalau di Indonesia saya tahu tuh banyak tuh Betul. yang bukan saja gamer tapi membuat gamenya tuh Membuat banyak gamenya banyak. banyak. Betul. Nanti kita gabungkan antara Unreal Engine konten, orang yang ahli di dunia broadcast gitu ya, dan kreatif. Iya. Jadi kuncinya sebenarnya kreatif ini karena dia yang gabungkan ini. Kalau orang bisa Unreal Engine bikin konten, tapi orang juga nggak ahli broadcast, ya nggak akan ketemu juga. Betul. Dua-duanya mesti ada ahlinya, tetapi istilah chefnya adalah si orang kreatif. Iya, orang Nah, kreatifnya itulah orang-orang industri MICE yang harus lebih tetap, nanti semangat di situ. Nah, memang mungkin bagi banyak kita nih masih sangat awam gitu ya. Tetapi kalau saya boleh tangkap dari apa yang dijelaskan secara singkat tadi sama Pak Rudi, saya bisa lihat ini menjadi satu alternatif di situasi pandemi itu di mana orang juga nggak perlu terlalu butuh ruangan besar juga ya, jadi hybrid pun juga bisa jauh lebih interaktif. Betul. Dan selain daripada jangkauan, kualitas daripada broadcastnya pun juga seperti kayak film sebenarnya nanti itu bisa. Kira-kira gitu ya Pak? Kalau saya tangkap dengan benar ya Pak? Betul. Konten YouTube nanti yang the best
kontennya hasilnya gitu itu pasti nggak akan ditonton orang. Iya. Dan itu akan terjadi. Jadi nanti kita semua harus siap-siap, terutama industri MICE gitu ya. Betul. Bikin konten hybrid harus benar-benar yang out of the box lah gitu Iya. ya. Jadi beyond imagination. Karena itu akan jadi kuncinya nanti Pak, ke depannya. Iya. Pasti. Iya, saya pikir juga begitu ya, karena ini dengan kondisi kita nggak bisa berkumpul sama-sama, mata ini jadi agak sedikit standarnya harus naik. Iya. Karena kalau setiap hari ngelihat yang seperti itu kan Betul. Kami sendiri sudah fokus sekarang ke arah 8K Pak. Wow. Jadi karena 4K atau 4K sudah memang lewat ya. umum ya sekarang gitu. Jadi kita sudah bergerak ke 8K. Even kalau 4K pun kita sudah istilah teknisnya itu sudah harus 60 Hz karena supaya benar-benar ya real gitu. real, ya. bisa lebih tajam ininya ya, di matanya. Betul. Nah kalau ngomong-ngomong soal teknologi ini kan biasa ngomongnya masih tetap balik-baliknya ke budget nih Pak. Apalagi kan kalau kita di industri event ini ya, selama beberapa tahun kami juga ada di industri ini, mengedukasi mengenai kualitas dan biaya ini seringkali menjadi challenge tertentu Pak. Nah kalau dari Vitu sendiri Pak, dengan teknologi yang semakin meningkat ini, kira-kira ada solusi apa Pak yang mungkin bisa diberikan sebagai alternatif dari sisi pembiayaan bagi para organizer Pak Rudi? Iya, kunci satu ke atas sebenarnya kolaborasi ya Pak. Kolaborasi, iya, oke. Jadi kami ngajak para nanti ya IO organizer gitu ya untuk kalau ya let's do make event together gitu kan, karena semangatnya sekarang kita setelah pandemik ini gimana kita menaikkan ya kan dunia industri MICE, industri event gitu kan. Ya dengan memang kendala semua masalah keuangan, semua kendala pasti dengan masalah budget tadi. Tapi dengan kolaborasi bareng-bareng kita find the solusinya di situ Pak. Gitu. Karena saya tetap percaya bahwa kalau satu orang ya berat, 2 orang makin ringan, tapi 8 orang mungkin lebih ringan lagi gitu ya. Nah ini yang harus kita jalankan. Saya percaya bahwa kalau industri kita saling bergandengan tangan, kolaborasi pasti kita bisa capai event yang lebih baik lah. Lebih baik dengan kualitas yang juga dengan kualitas yang memang sudah kita mengarah ke menyesuaikan dengan kondisi kemajuan zamannya betul. Ya karena saya pikir memang kolaborasi itu penting ya. Apalagi kayak kita di venue ini, saya semakin realize kita nggak bisa lagi juga sendirian hanya menjual fasilitas apa adanya gitu. Jadi saya juga terima kasih Vitu juga mau bekerja sama dengan Alkor MICE di dalam melayani dan juga menampilkan teknologi-teknologi yang terkini untuk dunia MICE sendiri. Nah yang terakhir nih mungkin dari saya Pak, karena kan tadi Pak Rudi katakan sudah 30 tahun bergelut di industri audiovisual gitu ya Pak ya. Mungkin bisa kasih sedikit bocoran Pak, tren 2022 ini seperti apa sih Pak untuk industri audiovisual yang mungkin hubungannya dengan MICE yang mungkin bisa dipergunakan atau dipakai oleh teman-teman organizer untuk mulai menggunakan gitu Pak, atau embed di event-event mereka. Iya, memang sekarang nih kalau khususnya pertama gini Pak, kalau produk display ya saat ini kan sudah berkembangnya sebenarnya sudah pesat. Jadi di dunia industrinya manufacture sebenarnya sudah bergeraknya cepat Pak. Cuma karena kan pandemi kan tertahan gitu ya di market. Tapi saya bicara mengenai misalnya begini, LED. Dulu kita semua kenalnya 3,9 mili gitu kan, kalau pixel pitch ya Pak ya, 2,9, 2,6. Sekarang ini kami sudah fokusnya di 1,5 mili, 1,2 mili. Bahkan sekarang sudah 0,9 milinya sudah menjadi hampir major. Dan yang lagi muncul di market adalah walaupun masih belum ya, tapi 0,5 mili sudah muncul. Jadi bisa kebayang Pak, seberapa tajam. Saya percaya karena apa? Karena 8K akan menjadi resolusi yang orang cari nantinya. Jadi sudah bukan 4K lagi, tapi sudah 8K. Makanya kenapa perkembangan ke arah sana. Kedua, yang saya mau share adalah sebenarnya ini metaverse ya Pak. Ini metaverse ya. Jadi kalau kita sekarang udah pernah dengar kan malah ada metaverse church gitu ya. Bagaimana orang bisa hadir bergereja datang di dunia metaverse gitu kan. Nah,
Saya yakin kita belum mengarah ke sana saat ini kalau Indonesia ya, tetapi bagaimana kita harus mempersiapkan konten-konten ke arah sana. Iya. Gitu. Itulah menjadi menurut saya nanti tren yang akan bergerak ke sana, tren yang harus kita ikutin. Gitu. Iya. Jadi dengan tren yang ada ini mungkin yang immediate itu yang teknologi 8K itu ya Pak ya. Betul. Ya, dan ini yang mungkin juga dengan perbincangan ini mungkin teman-teman yang nanti nonton dan mendengarkan bisa mulai meninjau ulang lah ini skill setnya untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Ya. Oke, Pak Rudi, saya terima kasih sekali untuk obrolan singkat hari ini. Saya lihat ini banyak membuka mata nih untuk para organizer dan juga pelaku di industri mais. Kami sendiri yang sudah 15 tahun, 16 tahun ada di industri ini, kami melihat informasi yang baru disampaikan ini juga perlu kita mulai aplikasikan di gedung-gedung kami. Ya. Dari saya terima kasih untuk kesempatannya di Ngobrol Bareng kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Bareng berikutnya. Terima kasih.